Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di kota Yulan, selubung tipis hujan menyelimuti langit dan bumi yang luas. Lo Feng gelisah di tengah keheningan, melangkah keluar dari rumah guanya. Semakin aku mengerti, semakin aku menyadari betapa sulitnya melarikan diri dari sangkar jalinan. Lo Feng merenung, tujuannya saat ini bukanlah mencapai terobosan dalam dao hidup dan mati, melainkan untuk memahami misteri garis keturunan primordial, bagaimana mereka mencapai persatuan sempurna, alami tanpa batas. Aku telah menghabiskan banyak waktu, 5 siklus pembelajaran penuh pada 323 varietas garis keturunan primordial Kaisar Dewa tahap awal sebelum mengesampingkannya sementara. Setiap pemahaman baru akan menghasilkan sesuatu yang baru, meskipun hasilnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Lo Feng telah menginvestasikan hampir 1.500 zaman untuk memperoleh dan mempelajari garis keturunan primordial ini. Baru-baru ini, ia mulai mempelajari garis keturunan tahap tengah, dan saat ini, ia telah berhasil menganalisis dengan cermat 34 jenis. Setiap variasi garis keturunan Kaisar Dewa tingkat menengah telah memberiku wawasan yang luar biasa. Aku telah mempelajari 34 di antaranya secara berturut-turut, dan jiwaku terasa lelah, pikir Lo Feng. Selama kurang lebih 1.500 periode ini, ia terus-menerus menggunakan berbagai harta karun tambahan untuk membantu kultivasinya yang telah menguras jiwanya. Baru sekarang, dia memutuskan untuk beristirahat. Saat ini, Lo Feng memiliki intuisi bahwa dengan waktu dan upaya yang cukup untuk mengkonsolidasikan pemahamannya, ia dapat segera meningkatkan dao hidup dan mati ke tingkat Kaisar Dewa tahap akhir. Namun, ia tidak terburu-buru. Semakin dalam akumulasinya, semakin mendalam pula pemahamannya terhadap dao hidup dan mati, sehingga memperkuat stabilitas jalan yang dipilihnya. Tidak perlu terburu-buru, Lo Feng meyakinkan dirinya sendiri. Begitu dao hidup dan mati mencapai Kaisar Dewa tahap akhir, ia akan mengangkat derajatnya, bahkan melampaui 3 Master Aula. Di alam suci kegelapan, ia akan bersinar sebagai sosok yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan kultivator lain, mungkin aku mampu memahami esensi dao secara lebih langsung, renung Lo Feng. Banyak kultivator berjuang tanpa henti di pinggiran dao agung, sementara Lo Feng dapat melihat dan memahami inti kebenarannya dengan sangat jelas. Banyak kultivator yang kulihat biasa-biasa saja. Mungkin di mata senior Yuan, aku juga mungkin terlihat biasa-biasa saja. Lo Feng terkekeh riang. Untuk pertama kalinya, Lo Feng menahan diri dari kultivasi dan asyik mengagumi kota tempat tinggalnya. Lalu terdengar suara tawa sinis dari kejauhan. Lo Feng berbalik untuk melihat. Kota Yulan terbentang di hamparan tanah yang luas. Di tepi danau berdiri seorang tetua yang sedang minum anggur dan tertawa pilu. Kesedihan yang tersilat dalam tawa itu terasa nyata, bahkan bagi Lo Feng. Dia Raja Dewa Alam Tertinggi. Lo Feng langsung menyadari kekuatan tetua itu. Ia segera menekan auranya sendiri, membiarkannya nyaris mencapai ambang Kaisar Dewa. Lo Feng mendekat. Orang tua, apa yang begitu membebani hatimu? Lo Feng mengeluarkan kendi anggur dan melemparkannya ke arah orang tua itu. Si penatua menangkap kendi itu tanpa banyak berpikir, menyesapnya dan matanya berbinar. Ia mengangguk setuju. Anggur yang enak. Aku hanya merasa kesal tadi. Tertawa saja sudah cukup. Mengapa kesal? Tanya Lo Feng sambil mengamatinya.
Aku, seorang raja dewa alam tertinggi, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di kota Yulan melakukan pekerjaan serabutan, masih harus membayar biaya tempat tinggal, biaya sewa rumah gua, dan sebagainya. Setelah puluhan ribu zaman, aku baru saja berhasil menabung sedikit kekayaan, jawab tetua itu. Akhirnya aku membeli beberapa ramuan penunjang terobosan, tetapi dalam perjalanan pulang, aku menemukan ramuan itu telah hilang. Seorang raja dewa alam tertinggi tidak akan kehilangan harta karunnya begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan, harta karun itu telah dicuri. Lo Feng sendiri pernah mengalami pencurian saat tiba di kota Yulan. Kami, para raja dewa alam tertinggi yang lemah, seringkali tidak menyadari ketika kami dirampok, keluh sang tetua. Dulu, aku tidak terlalu peduli ketika dirampok, tapi kali ini, harta karun yang kugunakan untuk membeli ramuan tambahan itu adalah harta hasil jeripayaku. Sekarang semuanya hilang. Mendapatkan kristal primordial itu sulit, bertahan hidup itu sulit, dan berkultivasi itu sulit, kata sesepuh itu dengan nada rumit. Namun, setelah menyesal beberapa teguk lagi, sang tetua tertawa lagi. Tetap saja, terlepas dari kesulitan yang ada, setidaknya di kota Yulan masih ada harapan untuk berkultivasi. Lo Feng mengangguk. Semua orang yang datang ke kota Yulan melakukannya untuk mengejar kemajuan yang lebih besar di jalur kultivasi. Terima kasih atas anggurnya yang enak, sahabatku, kata orang tua itu sambil tersenyum sebelum pergi. Kehidupan sebagai seorang kultivator harus terus berlanjut. Melihat tetua itu pergi, Lo Feng bergumam, beginilah kehidupan normal orang-orang kelas bawah di kota Yulan. Difu dan Kaisar Ming setelah tiba di kota Yulan menghadapi perjuangan serupa, mencari bahkan pekerjaan paling biasa terbukti sangat menantang. Mayoritas kultivator di kota Yulan yang jumlahnya mencapai miliaran, termasuk dalam populasi kelas bawah ini, karena tidak mampu memburu kehidupan primordial tingkat rendah, mereka mencari cara untuk melayani yang kuat hanya untuk mendapatkan sebagian kecil sumber daya. Namun, mereka rentan terhadap pencurian sambil harus membayar biaya tempat tinggal dan biaya sewa rumah goa. Tidak jauh dari situ, sang tetua tiba-tiba membeku, menatap kendi anggur di tangannya. Di dalam kendi itu ada segel tak terlihat yang menyembunyikan sepotong kristal primordial. Satu keping kristal primordial ini setara dengan 10.000 kristal primordial. Tetua itu berbalik cepat mencari sosok Lo Feng di tepi danau, tetapi ia tak terlihat dimanapun. Saat itu, sang tetua menyadari bahwa pria yang tadi bukanlah orang biasa. Terima kasih senior, gumam sang tetua penuh rasa terima kasih, menahan diri untuk tidak menarik perhatian. Ia pun segera bergegas menuju rumah goanya. Ia tak berani membawa kristal primordial sebanyak itu. Saat berjalan menyusuri kota Yulan, Lo Feng mengamati banyaknya petani kelas bawah yang tersebar di mana-mana. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan berjangka panjang. Bagi banyak faksi, mempertahankan personel jangka panjang merupakan beban berat. Bahkan dengan hanya 20 kristal primordial per tahun, lebih dari 100.000 tahun atau 1.000.000 tahun, biayanya akan sangat besar. Oleh karena itu, sebagian besar faksi lebih menyukai pekerjaan sementara, memperkerjakan lebih banyak pekerja selama periode sibuk, dan memberhentikan mereka selama periode tenang. Meski begitu, para kultivator kelas bawah adalah yang paling rentan terhadap pencurian. Lo Feng memperhatikan beberapa pencurian yang terjadi saat ia menjelajahi kota. Mereka miskin, lemah, dan tidak mampu membeli harta karun seperti labirin alam ilusi. Sebuah perahu terbang melintas di kejauhan. Lo Feng merasakan ada 5 kultivator di atas kapal. Dilihat dari aura mereka, kemungkinan besar mereka semua adalah
adalah Kaisar Dewata awal tercerahkan. Ia menduga mereka baru saja kembali dari berburu di kota Yulan. Bahkan mereka yang lolos dari tingkat terbawah dengan kekuatan yang lebih besar di level Kaisar Dewata awal tercerahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk berburu. Di kota Yulan hanya sedikit yang benar-benar hidup nyaman. Lebih dari 99% menghadapi kesulitan yang terus-menerus. Bahkan ketika menghadapi begitu banyak kesulitan, mereka semua datang ke sini demi perjalanan kultivasi mereka. Lo Feng mencapai pintu masuk rumah gua milik salah satu dari 3 faksi predator utama, yaitu sarang serangga. Bahkan dari kejauhan, entitas bulat yang menjulang tinggi dan besar itu terlihat. Permukaannya menampilkan wajah-wajah hiruk-pikuk yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak lubang yang memungkinkan aliran kultivator datang dan pergi tanpa henti. Master sarang serangga, kata Lo Feng dengan tenang. 35 kota di alam suci 9 sungai. Setiap kota menghadapi tantangan serupa. Bahkan jika Lo Feng menjadi penguasa kota dan secara paksa membubarkan kelompok predator seperti sarang serangga, pencurian dan penjarahan tetap tidak dapat dihindari. Lo Feng datang ke rumah guaku dan dia menatapku. Sarang serangga besar ini adalah tubuh fisik dari master sarang serangga. Berdiri di luar, Lo Feng menatap sarang serangga tanpa ragu. Tentu saja menarik perhatian master sarang serangga. Aku belum menemukan harta rahasia mental yang cocok, pikir master sarang serangga dengan cemas. Aku harus menahannya untuk saat ini, tapi begitu harta itu ada di tanganku, akan kutunjukkan pada Lo Feng akibat memprovokasi diriku. Transmisi mental tiba-tiba bergema di dalam sarang serangga. Master sarang serangga, aku tepat di luar rumah guamu, menatap tubuhmu yang besar. Apakah kau pura-pura tidak memperhatikan diriku? Suara Lo Feng menggema. Sang master sarang serangga terbakar amarah, melotot ke arah Lo Feng sambil menyampaikan jawabannya. Kau sudah melewati batas. Kau pergi ke menara pil dan langsung menyerangku. Aku hanya berdiri di luar rumah guamu dan mengucapkan beberapa patah kata. Apakah itu keterlaluan? Suara Lo Feng yang terpancar terdengar jenaka. Sang master sarang serangga terdiam. Keberanianmu jauh lebih kecil daripada yang disiratkan rumor. Melihat sang master terdiam dan tak memberikan tanggapan, Lo Feng mengabaikan interaksi lebih lanjut dan pergi tanpa berlama-lama. Sang master sarang serangga telah menelan harga dirinya. Jika dia berani memprovokasi aku, pastilah dia punya dukungan. Sang master berspekulasi. Nalurinya semakin tajam karena telah hidup bertahun-tahun. Saat Lo Feng berkeliaran di jalan-jalan kota Yulan, di dalam rumah gua sederhana yang terletak di distrik luar kota, 2 kultivator lemah berkumpul. Bersiaplah, sang raja akan segera memasuki kota Yulan. Seorang kultivator kurus mentransmisikan dalam hati. Akhirnya raja datang. Seorang kultivator tua tampak bersemangat. Aku akan segera mengerahkan bawahanku dan mempersiapkan mereka. Kedatangan raja harus tetap diketahui hanya oleh para pemimpin. Sang kultivator kurus memperingatkan, semua orang di bawah para pemimpin harus tetap dalam kegelapan. Tenang saja, bawahanku yakin ini hanyalah misi dan pembunuhan biasa. Operasi semacam ini sudah biasa di masa lalu. Sang kultivator tua meyakinkan kebenaran rencana ini hanya ada padaku. Kultivator kurus itu mengangguk melalui transmisi mental. Bersiaplah dan tunggu dengan sabar. Saat raja memasuki kota Yulan, beliau akan berkomunikasi langsung dengan kami para pemimpin. Kita sudah menunggu begitu lama untuk ini. Akhirnya kita akan menghancurkan kota Yulan. Miliaran kultivator akan menjadi santapan lezat. Setelah kita melahap cukup banyak kultivator, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan kita.
Lo Feng sudah cukup lama berada di kota Yulan. Meski ia pernah mendengar desas-desus tentang makhluk kehidupan primordial tingkat rendah yang menyelinap masuk ke kota dan melakukan pembunuhan, ia belum pernah bertemu satupun dari mereka. Baginya, semua itu tidaklah penting. Kultivasi adalah segalanya. Bahkan ia sengaja belum mendaftar untuk ujian tetua karena jabatan itu hanya akan menyita fokusnya. Di depan gedung utama Menara Pil, puluhan sosok tiba secara bersamaan dan turun seperti bayangan gelap. Mereka langsung menghalangi pintu utama. Para pelanggan yang menyadari keberadaan mereka langsung panik. Itu anggota sarang serangga. Satu persatu pelanggan kabur meninggalkan suasana kacau. Para petugas Menara Pil saling berbisik dengan wajah tegang. Apa maksud mereka datang ramai-ramai? Sejak Kaisar Dewa Lo Feng masuk ke Menara Pil, bisnis kita melejit ribuan era. Tapi sarang serangga tidak pernah bergerak. Dan mengapa sekarang mereka bergerak? Laporan pun segera dikirimkan ke pemilik gedung Changqing dan Lo Feng. Saudara Lo Feng, kata pemilik gedung Changqing, anggota sarang serangga mengepung gedung utama. Secara aturan, mereka tidak akan berani asal bertindak. Mungkin ini kunjungan negosiasi. Lo Feng hanya mengangguk ringan. Kalau begitu, mari lihat apa yang mereka inginkan. Di dalam gedung utama, seorang pria tinggi dengan sisik zirah dan ekor tebal memasuki ruangan. Diikuti banyak kultivator sarang serangga. Tatapannya dingin, auranya menekan seisi ruangan hingga para staf gemetar. Pemilik gedung Changqing muncul sambil mengaktifkan formasi. Penatua Salo tidak perlu menakut-nakuti para junior. Changqing, jawab Salo datar. Aku tidak datang untukmu. Changqing mengernyit. Lalu untuk siapa? Keluarkan alkemis Gu King Yuan. Ruangan mendadak sunyi. Changqing memberi isyarat. Panggil Gu King Yuan ke sini. Gu King Yuan tiba. Pakaian sederhananya kontras dengan reputasi besarnya sebagai salah satu dari 7 alkemis tingkat tinggi Menara Pil. Salo langsung menatapnya penuh amarah. Kau pikir bersembunyi di Menara Pil akan membuatmu aman? Kau berani menghabisi 2 bawahanku, 2 kaisar dewa tercerahkan tingkat menengah di dalam kota Yulan. Gu King Yuan tidak bereaksi. Apa kau membawa bukti? Salo mengepalkan tangan, jelas tersinggung. Tentu saja tidak ada bukti langsung, tapi kami membayar harga besar untuk menelusuri jejak ruang waktu. Racun itu buatanmu. Gu King Yuan menarik napas panjang. Satu-satunya muridku terbunuh. Sebelum mati, ia mengirim pesan padaku, dan 2 bawahanmu disebutkan sebagai pembunuhnya. Omong kosong, bentak Salo. Siapapun bisa menyamar di detik terakhir hidup seseorang. Tidak cukup untuk menuduh. Changqing pun naik bicara. Tanpa bukti, bagaimana Anda bisa membawa alkemisku? Salo menunjukkan proyeksi ruang waktu buram. Ada dasar kecurigaan dan dekrit tetua Deyo. Ini sudah cukup. Para alkemis pucat. Nama mereka mulai dicatat satu persatu sebagai bentuk intimidasi. Gu King Yuan membungkuk pada Changqing. Pemilik gedung, terima kasih. Jika memang aku harus ikut, aku akan hadapi. Sosok berambut hitam tiba-tiba muncul di udara. Apakah dia Lo Feng? Salo tidak bisa menyembunyikan perubahan ekspresi. Reputasi Lo Feng setelah mengalahkan tetua Tianhe masih jelas di benaknya. Saat Lo Feng mendarat, aura tak terlihat menyapu ruangan. Tetua Salo bertahan dengan kesulitan, namun puluhan bawahannya terlempar keluar dari gedung, berguling-guling di tanah. Beraninya sarang serangga membuat keributan di wilayahku. Suara Lo Feng dingin. Kau pasti penatua Salo. Sarang serangga terkenal dengan sampah yang suka menyalahkan orang tanpa bukti. Dengarkan baik-baik. Tanpa bukti yang jelas, tidak ada satupun dari kalian yang boleh mengambil anggota Menara Pil, bahkan Master Serangga pun. Salo menjadi tegang. Beraninya kau tidak menghormati pimpinan kami.
Aku tidak menganggap dia layak dihormati. Kalau dia tidak terima, suruh dia datang. Aku menunggunya, kata Lo Feng. Semua orang menjadi tercengang, bahkan Changqing terpaku. Salo mendengus. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu tadi. Ia berbalik untuk pergi. Namun, formasi hidup dan mati aktif menyelimuti seluruh kompleks Menara Pil. Salo mendadak berhenti. Tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia bahkan merasakan energi hidupnya terkuras. Apa yang kau lakukan? Ini kota. Apakah kau mau menyerangku di wilayah kota? Seru Salo dengan panik. Lo Feng menatapnya tanpa emosi. Kau datang dengan arogan dan mau pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Bayar 1 miliar kristal primordial sebagai ganti rugi. Kalau tidak, tinggal lebih lama di sini.